Ambiar ini bintang tamu kita ya. Segmen yang tadi tuh lihat Ratu Sinetron. Segmen berikutnya juga Ratu Sinetron. Ratu Sinetron. Pokoknya hari ini ratu-ratu semua. Benar. Ini kita akan hadirkan bintang tamu yang berikut ini. Kemarin ini katanya didiagnosa skoliosis ya. Skoliosis. Sobat Ambiar skoliosis. Coba ulang. Psikolog. Lu, takut banget gue bilang kok ngeri banget ya. Sobat Ambiar yang punya skoliosis mungkin tahu gimana rasanya perjuangannya seperti apa. Nah kita pengen tahu perjuangan termasuk ceritanya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Putri Patricia. Udah 9 tahun. Good morning. Wih. Ya ampun rambutnya. Welcome back Putri Patricia. Wih. Kok berhenti pengen goyang terus ya? Kita baru tahu loh ternyata didiagnosa skoliosis. Iya. Dari kapan sih emang? Sebenarnya udah lama. Udah lama? Jangan dipegang, masih SMP. Nggak gemes gitu. Sebenarnya sih udah lama. Namun. Namanya sekarang kita ganti Kak. Jadi? Rian Jojon. Apa enggak lu? Udah lama. Iya, nah gitu Celananya loh. saya singin. Mata gue soalnya ke situ terus. Jangan dilihat-lihat masih SMP. juga deh. Iya harus tampil. Jadi kenapa kan? kok bisa tahu Oh, iya. skoliosis? Jadi tahu skoliosis itu sebenarnya udah lama, udah kayak ada kali 10 tahun lebih gitu kan. Jadi gara-garanya kayak suka ngerasa pegel di lower back gitu kan. Terus di ronsen kelihatan memang udah miring. Oke, nanti boleh cerita lagi sama kita ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Yang suka sakit lower back nih hati-hati ya. Kita mau kasih lihat dulu cerita skoliosisnya seorang Putri Patricia. Silakan Kak. Ini nih banyak yang tadi dibilang lower back atau apa bagian belakang itu suka sakit gitu ya. Awalnya tuh gitu. Waktu awalnya pegel-pegel gitu kan, terus ke Kairo lah apa segala macam pilates gitu kan. Nah, cuman yang kemarin yang ada di video itu entah kenapa pas ada kejadian tuh yang benar-benar super sakit banget sampai kaki tuh untuk mau diangkat. Jadi kan mau diangkat gini doang tuh susah, jadi mau pakai celana tuh nggak bisa gitu. Sampai segitunya? Sampai Dikira segitunya. takutnya kejepit apa namanya? Iya syaraf kejepit. Saraf kejepit. HNP ya. Ternyata enggak ya Kak? Ternyata enggak, karena setelah kejadian itu langsung dong cek dokter. Karena kan ronsen udah ada, jelas skolio. Tapi ini kenapa sampai yang menyebabkan angkat kaki aja nggak bisa gitu kan. Akhirnya MRI, pas di MRI ternyata nggak ada apa-apa. Nah padahal kan kalau misalnya udah ke dokter gitu kan udah otomatis ke dokter untuk otot gitu kan. Nah terus si orto itu dia bilang enggak kenapa-kenapa ini, jadi cuma karena otot. Nggak ngerti. Jadi mungkin agak kaku. Skoliosis itu tadi. Agak gue rasa umur juga nih. Enggak lah, ini kita kasih lihat ya ini hasil ronsennya. Ini skoliosis di mana tulang belakangnya itu berbentuk kalau nggak SC gitu ya. Iya. 11 derajat ya. Itu masih Iya miring gitu ya. 11 derajat. Dan baru ketahuan atau baru mengetahui punya kondisi skoliosis itu 10 tahun yang lalu. Lebih sih, lebih. Jadi lebih dari mungkin 15 tahun ada. Cuman ya untungnya dengan pola hidup yang lumayan olahraga banget, angkat beban apa segala macam tanpa memikirkan itu, untungnya masih pakai untungnya nih, cuman 11 derajat, jadi nggak yang parah. Oke, itu 15 tahun. Tapi ngaruh nggak sih sama aktivitas sehari-hari dengan skoliosis 11 derajat itu tuh? Oh sekarang ini enggak, baik-baik aja. Oh sekarangnya gimana? Oh sekarang. Kak tapi kan itu berarti pinggulnya agak miring dikit berarti ya? Iya. Jadi kalau orang yang kalau misalnya kayak lagi pilates gitu kan, kita kan pasti dikasih lihat dulu, maksudnya kan mereka ngeliat dulu bentuk badan apa segala macam untuk mereka bisa menyesuaikan gerakan kita gitu kan. Nah di situ mereka bisa lihat, oh lo badannya miring begini begitu, ya kan? Pasti kelihatan mereka bisa ngelihat gitu. Oh, jadi kalau buat anakku juga kayak gitu. skoliosis juga? Kayaknya. Karena dia pernah gagal jatuh dari kuda deh. Nah kalau jatuh bisa, kalau masalah gue ini nggak tahu kenapa, karena turunan udah pasti nggak jatuh juga nggak pernah gitu. Dan semua keluarga dulu nggak kayak gitu Kak? Memang ini bawaan lah. Tapi kalau berdiri gitu orang tuh nggak akan pernah bisa ngetahui ya bahwa oh dia nih Nggak skoliosis bawaan lahir gitu. tapi katanya. Kalau aku bawaan lahir. Bawaan lahir. Nggak, kalau berdiri tegak itu nggak pernah, orang nggak akan tahu ya ini skoliosis atau enggak.
Karena cuma sedikit. Kalau orang yang udah kelihatan parah itu bisa sampai kelihatan banget miring gitu. Yang kayak gitu Tapi sih. sebenarnya yang kelihatan lebih parah banget tuh tahu nggak siapa? Lu. Mama Iis. Mama Iis, ya aku Mama Iis Dahlia. Oh ya, dia berdiri. Gua dari tadi sama Dewi nahan nama, lu jebut nama. Ya nggak apa-apa kan Iya Mama loh, waktu itu Mama juga Iis pernah memang cerita. udah pernah Emang Mama Iis skoliosis? Harus lihat dia parah banget loh Iya, sebenarnya. Kalau pakai gaun kelihatan. Tapi lu sadar nggak, lu juga parah ke depan tau gak gara-gara apa? Apa? Gendong tuyul lu sering. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana sih? Ada orang ada yang masalahnya? ke depan begitu Mama Iis sakit. coba bahas Mama Iis. Cuman kalau skoliosis tuh akhirnya pengobatannya gimana sih? Kalau untuk kasusku sih mesti berenang. Karena ini berenang doang gue. Jadi kemarin ini pas yang udah selesai nih ya, yang pegelnya gitu kan. Karena memang bener-bener ternyata cuma otot gitu. Di MRI nggak ada kelihatan kejepit lah atau apa Enggak segala macam. dipijit ke itu Kak, apa yang Chiropractic itu ya? yang apa? Chiropractic. Kayaknya Ya. Chiropractic enggak ya? Takut ih. Oke. Nah, Nggak boleh salah pijit kan, nggak Nah, boleh ya pijit itu. bahkan. Iya. Iya. ada yang bilang karena itu masih menjadi pro and kontra kan kalau Kairo gitu. Nah jadi akhirnya dokter bilang udah mendingan kamu berenang aja deh gitu kan. Nah ya udah. Berenang atau itu apa pilates. Pilates Iya, kan pilates. sudah. Jadi kan berenang. Iya, iya. Nah ternyata lu mau olahraga apapun berenang is the best karena berenang cuman 2 kali berenang. Ini lower back udah nggak ngerasa Oh pegel. iya. Cuma 2 kali. Iya, Cuma berenang 2 sih kali. Biasanya tuh kalau misalnya kayak gue berdiri lama atau segala macam tuh langsung kayak jompo gitu Ya kan. makanya duduknya kita itu harus Berenang. Anakku banget. Udah berenang. Oke. Ini kita mau kasih lihat juga ya, Putri Patricia juga melakukan peregangan biasanya katanya setelah bangun tidur ya. Tapi ini penting loh buat Iya, sobat buat ambiar kita mau punya semuanya. skoliosis atau enggak, bangun tidur peregangan itu sangat penting sekali. Kita mau kasih lihat. Oh my goodness. Itu wajah Anda dengan bantal ketika tayangan itu kami putarkan. Gak tahu, gue malu ngeliat diri gue sendiri. Kenapa? Gak tahu malu. Karena pakai baju rumah ya? Oh, iya. Pakai daster. Malah kan cuek aja. Jadi stretching sampai sekarang masih rutin dilakukan? Masih dong, ingat umur. Tapi Iya. yang pasti nggak lupa berenang. Kalau enggak itu loh Deka, apa contouring. Jadi Contouring tuh bukannya buat muka ya? Itu bukan buat ada badan. tuh Jadi Dewi dia tuh lakuin flexibility, juga. jadi dia benar-benar peregangan. Jadi kita benar-benar dibiting di ini kanan kiri. Pelintir-pelintir itu badan. Pelintir-pelintir badannya. Ah. Jadi memang harus ada gurunya gitu. Tapi buat sobat ambiar yang suka olahraga, ini juga penting loh untuk stretching sebelum dan setelah itu sangat penting. Termasuk pokoknya bangun tidur itu juga wajib untuk stretching. Itu ngaruh banget, Minimal. sangat berpengaruh. Oh iya banget, karena kan kalau misalnya kita tidur berapa jam kan kaku badan kan jadi harus dilonggarin lagi kan. Ada teman olahraganya nggak sih kalau misalnya olahraga, berenang segala macem gitu, ada nggak sih? Langsung aja to the point kayak dia gitu kenapa sih? Oke ya, karena kabarnya yang kita dengar Putri Patricia ini pernah diajak menikah oleh pria yang sudah pernah beristri. Kita mau lihat yang satu ini. Bahas itu banget. Di usia 45 tahun Putri Patricia akui pernah diajak menikah pria beristri. Sama kita 45 tahun. Masih Ya gimana Kak? Emang beneran itu Kak artikelnya Kak? Pernah Bener. diajakin istri. Iya. Terus Kakak nggak mau. sendiri. Kalau kan gue beristri. Ya kan aku tanya. Dia kan bener Kakak nggak mau. Tanya bener dong. Tapi intonasinya tuh bukan begitu, intonasinya. Terus kakak nggak mau. Lu intonasi lu tuh begitu. Lu mesti lihat muking. Gimana coba gimana? Apa? Tadi Contohin gimana, mukanya. Iya, mukanya aku gimana? Kakak nggak mau. Iya. Itu ibaratnya lu menawarkan pria beristri, Wi. Beda pertanyaannya. Oke, ketahuannya dia sudah beristri tuh dari awal atau ketika dia udah tengah-tengah PDKT nih? Dari awal juga udah tahu. Oh dari awal. Karena kan kita awalnya teman-teman. Gosip sendiri kan. Iya, lalu Kita kan teman-teman ada kayak banyak orang, udah otomatis kan udah kenal dia, terus udah tahu gitu. Lu kamu siapa sih? Lu jadi ikutan kepo nih. Kayak gue, dibilang kayak gue. Oh, enggak beda Kak, beda. Kalau aku dari awal dia bilangnya masih bujang. Ujung-ujungnya kok udah punya bini. jadi lu nggak tahu. Enggak tahu. Ini yang mana? Yang ada dulu sudah. Kakak sekarang bintang tamunya ya. Terus akhirnya gimana? abis Ya udah itu? kakak dulu. Tapi itu dia tetap percaya diri untuk mepet gitu. Padahal Putri Patricia juga tahu dong harusnya bahwa gue ini tahu kalau lu udah punya istri. Iya, iya. Jadi ya gimana dong namanya laki kan usaha ya. Ya udah Iya, biarin iya, aja dia iya. usaha gitu Iya, kan. benar-benar, Kan benar. itu tergantung dari kita ya perempuan kan. Mau apa enggak gitu. Ya udah. Terus akhirnya ketahuan ada bininya terus bininya nggak kakak. Nek, bininya juga kenal sama gue. Oh. Aduh. Gila.
repot. Selebriti juga? Bukan. Repot deh Pak Ode, repot deh. Iya, iya. Sharing is caring. Enggak katanya. begitu ya konsepnya ya. Bukan kata gue, kata Pak Ode. Diikutin sama Kata Tambiar. Pak Ode, kata Pak produser. Enggak, yang satu Pak itu enggak boleh sharing kalau yang begitu ya. Tapi buat seorang Putri Patricia, goals hidup orang kan beda-beda tergantung Iya. udah di tahap mana ya. Kalau sekarang ini tuh untuk mencari pasangan harus yang kayak gimana sih? Kenapa nggak lu yang cari pasangan dulu? Kan gua hostnya makanya gua nanya. Garuk-garuk kepala dia. Iya, gue soalnya paling bingung gitu karena untuk nggak tahu kenapa orang nggak tahu. Emang yang kayak gimana Kak? Gue sampai bingung Soalnya karena- kita tinggal di Indonesia dan itu adalah pertanyaan yang sebenarnya kayak, ya kan? Netizen kan pasti sering banget kan Nanya nanyain tuh kayak itu begitu kan. sih. Basic yang kayak gimana deh basic? Gue kasih tarik Kita tahu nafasnya perasaannya gimana. capek Apa banget yang pasti tanya gitu. ganteng, apa yang cakep, apa yang Nggak gini. Mapan. apaan? Nggak gini, karena Bahaya. orang tuh kan pasti ada punya kriteria dan tidak menutup kemungkinan juga kalau saya juga punya kriteria udah pasti gitu Iya. kan. Tapi sekarang ini yang menjadi itu bukan prioritas gitu, karena prioritas buat saya adalah mama. Karena sekarang cuman orang tua tuh tinggal mama gitu. Jadi walaupun umur sudah banyak dan kita tinggal di Indonesia dan Iya. banyak netizen yang pengen tahu, gue mengerti gitu kan. Cuman bagaimanapun juga itu bukan prioritas karena prioritas saya yang sekarang ini tuh beda gitu. Jadi Tapi kalau mama gimana? Mama pasti tahu nah dong. gue mau udah terima gue aja gitu, serah anak gue mau ngapain, yang penting anak gue happy. Mau nikah nggak nikah yang paling penting happy gitu. Karena ya, kan Kak? itu semua jodoh tuh dari Tuhan gitu Iya, kan. Yes. Gue nggak akan mau memaksakan sesuatu kalau bukan itu buat gue. Iya. Kalau ujung-ujungnya ada dapat suatu masalah yang merepotkan, apalagi sekarang cuma tinggal mak gue yang sudah makin muda, gue nggak mau itu sampai terjadi terus gara-gara gue yang memaksakan sesuatu mak gue jadi kenapa-kenapa, itu nggak mau. Tapi gini, kalau kalimatnya adalah gue tuh sekarang memprioritaskan Ibu. mama gue, nyokap gue. Tapi kan lain halnya ketika seorang ibu yang akhirnya tahu bahwa anaknya memprioritaskan dirinya, sementara ada hal lain yang sebetulnya juga ini anak harus memperhatikan dirinya sendiri. Betul. Kalau dilihat dari sisi itu tidak ada yang salah gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kita harus saling memberikan pengertian dan juga pandangan dari masing-masing pihak dan kita harus ketemu jalan tengah gitu. Itu yang kita harapin ya, maksudnya bahwa Itu yang sudah sama-sama terjadi ngerti ya. antara saya dengan mama. Ah. Gitu. Karena kita berdua tentu ada komunikasi gitu. Nggak bisa saling memasakkan Yes. gitu toh. Itu Jadi happy-nya Putri udah di masih tinggal bareng posisi sama kayak gitu. mama ya? Kadang-kadang. Oh. Tapi lebih banyak sama mama. Oke, Sobat Ambiar kita punya sebuah artikel. Ini artikel yang akan kita bacakan mungkin ada pro dan kontra. Tapi Iya. kalau menurut aku secara pribadi ya ini sangat wajar sekali. Bahkan aku pun punya kepikiran hal yang sama teman-temanku. Rencana masa tua Putri Patricia. Habiskan hidup di panti jompo. Kamu punya kepikiran gitu? Aku punya. Aku juga sama. Gue juga sama lo. Gue juga sama. Gue mau nyusahin orang kalau gue. Ya sudah. Mari Ya kita bikin. bertiga ya, bertiga ya. Aku bakal Yes. kepikiran sama sahabat aku, kita ntar beli rumah sebelah-sebelahan. Mau banget. Mau nggak? Namanya bukan mandi Mau nggak? jompo dong. Tetanggaan kelas. Alias Kita bukan panti jomponya bener. Enggak. Home care. Kalau gue, kalau gue bukan di panti jompo gue. apa? Ya gue nanti kan jadi ustazah, jadi gue sama santri-santri gue. Oh iya. Oh ya oke, baiklah. Ya ampun. Best deh. Aku jadi ustazah, jadi ibu negara. Masya Allah. Kan gue punya negara sendiri, negara santri. Tapi itu menarik loh. Maksudnya apa yang membuat seorang Putri Patricia tuh yang memikirkan, oh masa depannya gue di panti jompo aja. Sebenarnya itu kayak plan B ya. Karena berpikir kondisi yang sekarang yang saya sedang jalani ini, kita kan nggak tahu ke depannya Ya. seperti apa kan. Gue masih single, Ya. kita kan nggak tahu nanti ke depannya seperti apa dan gue nggak mau merepotkan orang. Jadi that's why gue sekarang cari duit, kerja, itu untuk ke depan gitu, untuk tidak merepotkan orang gitu. Dan Bidang-bidang baru. sudah, panti jompo is the best gitu kan pilihan. Karena orang di sini tuh masih yang kayak waktu pertama kali ngomong gitu masalah panti jompo, orang kayak hah? Ngapain? Karena orang identik panti jompo di sini tuh Iya, horor. iya, horor. Which is kan enggak. Di luar negeri tuh panti jomponya tuh. Keren banget. Berarti lo mau tinggal di luar negeri nanti? Gue pernah kerja di Termasuk di panti Indonesia tuh jompo loh udah di luar butuh. negeri loh. Tapi di Indonesia udah ada Ya beberapa udah, panti jompo yang mudah-mudahan bagus. Rian Ibram nanti masa tuanya tinggal di panti jompo. Iya kamar gue sebelahnya kamar lu. Gue kan udah bilang tadi cita-cita gue. Iya kan? Hah? Parah banget emang nyawa. Ya Allah, berikanlah Amin. barokah umur. Kalau Umur yang sekiranya panjang. umurnya tidak bermanfaat buat orang banyak, nggak apa-apa ambil nyawanya. Tapi kalau sekiranya bermanfaat buat orang banyak. Enggak, sengaja gini.
nanti di masa tua kita nggak bikin ribet orang-orang. Itu yang Nah, paling itu penting. tidak menyusahkan orang Tidak lain. menyusahkan Intinya orang. itu. Itu Iya, ya. benar, Kak. Oke, Putri Patricia, kita yakin pasti punya harapan, punya Iya. cita-cita. Walaupun prioritasnya Mama. Iya. Kita akan bermain dalam Papan harapan. Papan harapan. Kalau kakak susun dari yang pertama prioritas sampai yang tidak prioritas. Ya, yang paling pertama prioritas sampai yang ya udah deh. Iya, kakak Oke, betul ya, sayang? yang nomor 1 prioritas utama adalah. Kagak perlu ini. Nggak usah ditaruh di bawah. Oh, dikasih yang ini kartu nggak mau, aja. itu nggak mau Ini katanya. nggak mau katanya. Melakukan operasi plastik agar awet muda. Ih, gak enak sama Mas Ayu, ih. Kan gue gak pernah. Oh, iya, iya. Oh, ini kalau gitu gini. Nggak, yang Ya udah pertama jadi yang nggak mana? enak dia makan Mas Ayu jadi taruh lagi. Apa-apa? Membahagiakan, Kamu Membahagiakan, membahagiakan orang tersayang. termasuk Oke. Mama. Yuk. Nggak repot ya ini. Ya. Oke, membahagiakan orang Nggak bisa tersayang. loh, itu nggak salah. Wi. Oke, Udah bisa Double kak. tap itu. amin. Berikutnya yang kedua. Ini. Yang kedua. Susah yo. Oke. Oke, harapan berikutnya. Mau apa lo? Mau apa nih? Ah tuh kan, nggak ini ntar dulu. Ini gue kepit dulu. Ayo kak, mana lagi kak? Oke. Ya, Yang kedua. Yang kedua adalah menikmati hidup Menikmati hidup sendiri dengan hidup sendiri sehat. dengan hidup sehat. Percaya sama Mandiri Lanjut, wanita yang Kak. satu ini. Terus ini. Yang Aku ketiga, aja kak. Oh ya oke. yang ketiga adalah berhenti karir di entertainment untuk berbisnis. Untuk fokus untuk berbisnis. Menghabiskan masa tua di panti Nice, jompo selanjutnya. Oh, udah selesai, nggak cukup ini kan? Selanjutnya, Cukup Masih kak. ada satu lagi, pilih di antara dua itu. oke, menghabiskan waktu itu di panti jompo. Oke. Kalau ini di begini gimana? Kita tuh punya dua di antaranya adalah segera menikah dan punya keturunan. Satu lagi adalah Melakukan operasi plastik agar awet muda. Ya udah segera menikah dan punya keturunan. Oke. Tuh 5 ya. Membahagiakan Ini kedua kan ini orang-orang. nggak Itu kayaknya bukan Putri yang milih yang terakhir ya. ya, tapi yang nomor 1 nih hebat, membahagiakan orang-orang tersayang. Allah. Semoga bisa selalu membahagiakan orang-orang tersayang ya Putri Amin. Patricia. Amin. Tapi jangan lupa bahagia juga untuk diri sendiri terlagi dahulu. Iya. Kita kembali saat lagi. Kak, tetap di kayaknya Ayo ya biar. Nih.